Oke. Terakhir kita bahas sampai dengan 2 metode bagaimana perusahaan mengakuisisi perusahaan lain. Bisa menggunakan cash, yang kedua bisa menggunakan exchange of stock. Kalian sudah bahas bagaimana menghitung nilai perusahaan jika menggunakan 2 metode tersebut. Dan seharusnya kalian sudah belajar apapun metode yang digunakan, apakah menggunakan cash, apakah menggunakan exchange of stock, ataupun gabungan keduanya, seharusnya nilai perusahaan tidak berubah, VAB-nya tidak berubah, hanya dipengaruhi oleh sinergi dan dikurangi oleh biaya ketika perusahaan A mengakuisisi B, gitu ya. Itu apa namanya summary dari pertemuan yang kemarin, yang terakhir. Nah, kemudian kita masuk bagian yang berikutnya. Kita akan bahas friendly versus hostile takeovers. Jadi perusahaan yang mengakuisisi itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ada dua, dibagi menjadi dua kelompok. Dia disebut friendly jika B-nya, perusahaan yang diakuisisi, itu sudah tahu proses akuisisi itu dan menerima proses akuisisinya. Jadi biasanya ada pembicaraan di antara pemimpin dua perusahaan itu untuk melakukan akuisisi dan mereka sepakat melakukan merger dan akuisisi. Kalau perusahaan yang diakuisisi itu menerima proses akuisisi, maka itu disebut friendly takeovers. Kenapa bisa friendly? Alasannya bisa macam-macam. Mungkin karena B terpaksa untuk melakukan penjualan dalam kasus B mengalami masalah keuangan, itu akan kita bahas di chapter selanjutnya. Atau bisa saja A itu menawarkan package, menawarkan paket-paket akuisisi yang menarik bagi manajemen perusahaan B, sehingga manajemen perusahaan B bersedia untuk diakuisisi. Kelompok yang kedua itu jika manajemen B itu tidak bersedia untuk diakuisisi, maka proses merger dan akuisisi itu dilakukan dengan paksaan oleh A, dalam tanda kutip paksa ya. Itu yang namanya hostile takeovers. Ada bagian ini akan membahas bagaimana hostile takeovers itu dilakukan. Karena kalau friendly itu kan udah otomatis ada proses awal, proses negosiasi, pembicaraan, sehingga seharusnya tidak sulit untuk dilakukan. Yang akan sulit dilakukan adalah kalau dia hostile takeovers. Nah, perlu kita ketahui dari awal sebenarnya ketika kita menghitung sinergi, kalian harus ingat, sinergi itu yang tahu adalah perusahaan yang mengakuisisi, A-nya yang tahu. Perusahaan B dan stockholders B tidak tahu berapa besar sinerginya. Kenapa? Karena waktu menghitung sinergi, kita menghitung bagaimana A mengubah B setelah proses akuisisi dijalankan, tambahan revenue-nya dari mana asalnya, pengurangan biayanya bagaimana caranya, perhitungan pajaknya itu efisiensi atau pengurangan pajaknya dari mana, pengurangan capital requirement-nya dari mana, itu adalah perhitungan yang dilakukan oleh A dan rencana yang dibuat oleh A setelah mereka mengakuisisi B. Jadi B tidak tahu sama sekali berapa nilai sinerginya. Bagi A, selama nilai perusahaan B ditambah sinergi itu lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dibayarkan pada saat akuisisi, NPV positif, maka mereka akan melakukan akuisisi tersebut. Sementara B, premiumnya selama nilai yang ditawarkan pada saat akuisisi itu lebih besar dari nilai perusahaan saat ini, maka stockholders dan manajemen B
akan menerima tawaran yang dilakukan oleh A. Hanya masalahnya berapa besar premiumnya, nah itu yang akan dinegosiasikan di antara keduanya. Itu kalau dia friendly. Kalau hostile nggak bisa karena manajemen B itu menolak untuk diakuisisi. Bagian yang berikutnya itu bicara tentang defensive tactics. Kenapa? Karena biasanya hampir sebagian besar itu adalah hostile. Jadi manajemen B itu menolak untuk diakuisisi. Alasannya jelas. Kalau seandainya diakuisisi, maka manajemen cenderung akan diganti. Manajemen B ya. Karena kan kita tahu akan ada cost reduction. Dari mana sumber cost reduction-nya? Nggak perlu ada 2 board of directors, gitu kan ya? Kalau tidak perlu ada 2 board of directors, berarti kemungkinan besar board of directors atau dewan direksi dari B yang akan digantikan atau diberhentikan. Kecuali memang direktur tersebut diperlukan pada saat A menjalankan B. Oh, ini nggak bisa digantikan nih, atau ini untuk sementara masih belum ada orang yang bisa menggantikan, maka orang direksi atau karyawan tersebut di B akan tetap dipertahankan. Dari sana logikanya kita bisa tahu bahwa pasti manajemen B akan menolak diakuisisi. Direksi-direksinya akan menolak untuk diakuisisi, kemudian terutama supporting department itu akan paling awal untuk di layoff, untuk diberhentikan. Karena kan nggak perlu ada 2 bagian akuntansi, tidak perlu ada 2 bagian keuangan, tidak perlu ada 2 bagian human resources. Itu kan adalah bagian support yang akan dengan mudah dihandle oleh perusahaan yang mengakuisisi. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita berada pada posisi manajemen B dan kita tidak ingin perusahaan kita diakuisisi, gitu ya. Itu yang dibahas di 29.8, bagaimana kita mempertahankan perusahaan yang akan diakuisisi. Dibagi menjadi 2 cara. Bagaimana manajemen B mempertahankan perusahaan B sebelum proses akuisisi dijalankan. Itu yang disebut dengan before being in play. Ini ya, before being in play. Maksudnya in play itu adalah mulai proses akuisisi dijalankan. Apa saja yang bisa dilakukan oleh manajemen B untuk melindungi perusahaan, untuk melindungi ya manajemen, sehingga tidak mudah untuk dilakukan akuisisi. Kalaupun dilakukan akuisisi, maka biaya yang dibayarkan oleh perusahaan A itu akan sangat besar atau akan menguntungkan bagi manajemen atau karyawan B. Jadi bisa ada perubahan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga perusahaan, corporate charters. Ini adalah metode-metodenya. Kalian bisa baca karena ini mudah untuk dipahami. Golden Parachutes itu intinya adalah bagaimana ketika perusahaan B diakuisisi, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh A sehingga manajemen B itu dapat pesangon yang sangat besar. Itu yang namanya Golden Parachute. Jadi kalau itu dipenuhi, maka manajemen B bersedia untuk diakuisisi karena mereka sebenarnya sudah dapat keuntungan yang besar atau pesangon dari proses akuisisi tersebut. Poison pill sebenarnya sama aja, intinya adalah perlindungan terhadap manajemen dan perusahaan B ketika diakuisisi sehingga sulit bagi A untuk melakukan akuisisi. Disebut poison pills itu artinya kayak minum pil yang beracun gitu ya. Artinya Anda silahkan mengakuisisi saya, tapi resikonya adalah ketika mengakuisisi itu biayanya dan caranya itu sangat sulit dan biayanya sangat besar. Kemudian metode yang kedua, bagaimana manajemen B melindungi perusahaan dan melindungi karyawan, melindungi dewan direksi jika perusahaan sedang
diakuisisi. Jadi dalam proses akuisisi. Ada yang namanya green mail, standstill agreement, kalian baca itu mudah dipahami. White knight, white square itu mereka mencari pertolongan ke pihak lain, bagaimana caranya agar tidak diakuisisi oleh A, tapi diselamatkan oleh X atau C gitu. Ada pihak yang membantu perusahaan ketika diakuisisi. Kemudian melakukan recapitalization atau repurchase. Jadi mereka ketika melakukan pembelian, jadi biasanya A itu mengakuisisi B dengan membeli saham yang beredar gitu ya. Jika itu yang dilakukan, maka B berusaha membeli saham yang beredar sehingga saham yang dimiliki oleh A itu nilainya tidak signifikan, persentasenya tidak signifikan, sehingga tidak memiliki kendali atas perusahaan B sehingga mereka bisa mencegah proses akuisisi. Itu yang namanya repurchase. Ada exclusionary self tender, ada asset restructuring. Kalau asset restructuring ini lebih ini lagi. Lebih apa namanya? Gimana ya? Lebih straightforward lagi kalau asset restructuring. Kalau misalkan A mengakuisisi B karena mereka memiliki lini bisnis yang menguntungkan, katakanlah ada satu pabrik atau satu produk yang menguntungkan, maka untuk mencegah restrukturisasi itu lini bisnis atau pabrik itu dijual aja. Sebelum diakuisisi, asetnya dijual sehingga A menghentikan upayanya untuk mengakuisisi B. Buat apa lagi dia mengakuisisi B, karena asetnya yang aset yang diincar, yang istilahnya itu adalah crown jewels itu sudah tidak ada. Sampai sana ada pertanyaan atau tidak? Saya cepat di bagian ini karena nggak apa namanya, mestinya dari penjelasan dari bacaannya cukup jelas. Silahkan kalau ada yang bertanya. Mohon izin Pak, mau Ya. nanya Pak, yang mengenai green mail itu bentuknya kayak gimana ya Pak? Saya masih bingung Pak. Green mail, kita baca green mail ya. Green mail. Jadi kalau yang green mail, green mail itu ditujukan kepada pemegang saham. Jadi pada saat ini kondisinya adalah perusahaan A berusaha mengakuisisi B dengan membeli saham dari stockholders. Oke. Kalau seandainya itu sudah dilakukan, maka pada saat itu sudah dilakukan, perusahaan B berusaha membeli kembali, buys back dari potensial biddernya. Jadi dia bilang ke A, gimana kalau saya beli kembali saham yang sudah dibeli oleh A. Oh gitu. Jadi di Itu yang buyback gitu ya Pak? Di buyback. Itu yang namanya green mail. Itu sama dengan standstill agreement. Jadi B menghubungi A untuk bilang bahwa, tapi dengan ini ada fee ya. Jadi oke, saya bayar sejumlah tertentu, jangan lagi mengakuisisi atau membeli saham B yang beredar. Itu yang standstill agreement. Jadi pada intinya green mail dan standstill agreement itu perusahaan B menghubungi perusahaan A dan mencegah atau menahan lebih lanjut proses pembelian saham yang beredar. Oke. Jelas ya? Iya Pak, jelas Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Oke. Jadi sejauh ini kita selalu mendiskusikan bahwa ketika A mengakuisisi B, A memiliki keyakinan bahwa akuisisi tersebut akan menghasilkan sinergi. Sehingga
Jika sinergi dan nilai B itu dikurangi dengan cost-nya itu masih positif, NPV positif, maka seharusnya A mengakuisisi B. Itu adalah keyakinan dari manajemen A. Sementara dari B itu melihatnya bahwa saya dalam proses akuisisi ini dalam posisi yang terancam untuk digantikan atau di PHK. Sehingga dari dua diskusi sebelumnya kita bisa tahu bahwa A yakin melakukan akuisisi karena ada sinergi dan NPV-nya positif, B menolak melakukan sinergi karena akan digantikan. Pertanyaannya adalah kita harus melihat proses akuisisi itu kan secara objektif. Sebenarnya harus dilakukan atau tidak ya merger dan akuisisi itu gitu. Karena ada dua pendapat yang berbeda nih. Kalau A dia berpendapat lebih baik dilakukan akuisisi, sementara manajemen B bilang bahwa jangan lakukan akuisisi gitu kan ya. Mana yang benar? Di bagian ini akan dibahas sebenarnya kalau kita secara objektif menilai apakah akuisisi itu baik atau tidak dilakukan, kita ingin melihat apakah setelah proses akuisisi tersebut nilai perusahaan gabungan itu memang bertambah atau tidak. Karena kalau kita lihat di catatan kita, itu kan kita ingin melihat adanya sinergi nih. Bahwa kita berharap bahwa nilai perusahaan setelah bergabung itu lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sebelum bergabung. Gitu. Kalau itu yang menjadi patokan kita untuk menilai, maka kita bisa melihat nih bahwa sebenarnya apakah perusahaan setelah digabung, setelah melakukan merger atau akuisisi, itu memang nilainya bertambah atau tidak. Penelitiannya dilakukan oleh Muller, Slingenman, dan Stultz tahun 2005. Oke. Kita akan bahas tabel 29.5 ya. Sebentar saya akan pindahkan karena saya punya beberapa catatan atas tabel 29.5 ini. Ya. Kita lihat yang pertama dari 29.5 periode merger akuisisi yang diteliti itu adalah dari tahun 80 sampai dengan 2001. Jadi ada 22 tahun ya. 22 tahun periode pengamatan. Kita ingin melihat apakah ada nilai tambah dari proses merger dan akuisisi. Ini dilihat dari tahun 80 sampai 2001, kemudian dipecah tahun itu 80 90, 91 2001, 98 2001. Jadi yang pertama itu total dari tahun 80 2001, 2 dan ketiga dipecah 80 ke 90, 91 ke 2001, kemudian ada periode khusus 98 2001. Itu tentang periode. Kemudian kita lihat kolomnya. Dua kolom yang pertama adalah gain or loss. Dia disebut gain or loss. Definisi gain or loss-nya adalah
Dia disebut gain jika nilai perusahaan yang digabung itu lebih besar dibandingkan dengan perusahaan sendiri-sendiri sebelum digabung. Itu yang namanya gain. Kalau yang namanya loss, maka nilai perusahaan sesudah digabung itu lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan sesudah digabung. Jadi yang namanya gain itu adalah kondisi di mana VAB itu lebih besar dari VA plus VB. Dia disebut loss itu jika VAB-nya itu lebih kecil dari VA plus VB. Gitu ya. Kita bicara NPV di sini artinya. Ya. Seharusnya bukan gain or loss, kita bicara NPV. Berarti sebenarnya ini adalah kondisi di mana NPV-nya, ini adalah kondisi di mana NPV-nya positif. Ini adalah kondisi di mana NPV-nya negatif. Oke. Perhatikan, kalau kolom yang kedua, ini adalah gain or loss dihitung dari perusahaan gabungan. Jadi, perusahaan yang mengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi. Acquiring firm yang mengakuisisi dan yang di-acquired. Perhitungannya ada dua. Dalam persentase, itu dihitung berapa persen tambahan nilainya dari nilai awal. Contoh, jika VA-nya 100, VB-nya 100, VAB-nya 220 gitu ya. Berarti 220 kan kondisinya lebih besar. Itu berarti dia dicatatkan sebagai gain karena NPV-nya positif. Pencatatan gain-nya adalah dari sisi persentase 20, kelebihannya kan lebih besarnya adalah 220 dikurangi nilai awalnya 200 dibagi dengan nilai awalnya 200. 20 per 200 ada keuntungan atau gain atau NPV positif sebesar 10%. 20 itu adalah nilai absolutnya. Jadi datanya diberikan dalam dua. Satu dalam bentuk persentase dan satu dalam bentuk absolut, nilai dolarnya. Kolom yang keempat dan yang kelima adalah khusus menghitung gain or loss dari acquiring firm, jadi perusahaan yang mengakuisisi. Dalam hal ini, VA yang mengakuisisi dibandingkan dengan VAB. Dia akan mengalami keuntungan jika VAB lebih besar dari VA. Dia akan mengalami kerugian jika VAB itu lebih kecil dibandingkan dengan VA. Jadi dua kolom ini membandingkan VAB dengan VA plus VB. Dua kolom ini membandingkan khusus VAB hanya dengan VA. Gitu ya. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Oke. Kalau tidak, lihat yang pertama ke sini. Total dari semua perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi dari tahun 80 sampai dengan 2001, VAB-nya lebih kecil dibandingkan dengan VA plus VB. NPV-nya negatif. Jadi kalau pertanyaan kita awal, apakah akuisisi itu menambah nilai? Apakah sinergi itu memang benar terjadi? Apakah benar ketika melakukan akuisisi NPV positif? Data ini menunjukkan jawabannya tidak. Jadi merger dan akuisisi
itu tidak membuat perusahaan gabungan itu nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sebelum melakukan merger dan akuisisi. Dengan kata lain, optimisme dari perusahaan A yang melakukan akuisisi B untuk meng-create sinergi yang lebih besar dibandingkan dengan cost acquisition cost, itu tidak terjadi. Gitu ya. Kenapa sinergi tidak terjadi? Bisa macam-macam. Over optimis dari manajemen ketika melakukan perhitungan di awal. Contoh Daimler Chrysler itu adalah contoh di mana budaya Jerman, Daimler itu nggak bisa bergabung dengan budaya Amerika, Chrysler gitu. Macam-macam alasan mengapa sinergi yang diharapkan tadinya terjadi, sinergi yang tadinya dihitung memberikan tambahan nilai positif itu tidak terjadi. Itu kenapa nilainya negatif. Dan kalau kita lihat, kalau kita pecah menjadi 2 tahun 80, 90, 91, 2001, maka kalian bisa melihat positif itu hanya untuk tahun 80 sama 90 saja. Mungkin tahun 10 tahun ini, 11 tahun pertama ini dari tahun 80 sampai 90, nilainya positif memang banyak perusahaan dijalankan tidak secara efisien. Maka ketika dilakukan takeovers atau diakuisisi, perusahaan A itu bisa memperbaiki efisiensi perusahaan yang diakuisisi sehingga ada nilai tambah, tapi di awal. Tapi sejalan dengan waktu, makin mendekati tahun 2001, ketika perusahaan makin efisien, maka merger dan akuisisi itu tidak menambah nilai, bahkan mengurangi nilai. Itu kenapa untuk tahun 91 sampai 2001 itu negatif nilainya. Dan kalau kita lihat, kalau dipecah lagi tahun 91 sampai 2001, tahun 98 2001 makin mendekati tahun 2001 itu kerugiannya makin besar. Minus 134. Itu terjadi di tahun 98 2001. Data ini menunjukkan bahwa semakin mendekati saat ini, semakin current, semakin dekat waktunya, itu kemungkinan perusahaan itu rugi atau mengalami penurunan nilai itu semakin besar. Itu catatannya ya. Jadi hati-hati kalau ada perusahaan yang melakukan merger atau mengakuisisi. Karena data ini bilang sebagian besar atau hampir semua secara rata-rata perusahaan yang melakukan akuisisi itu rugi. Kemudian kita bicara, sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Izin Pak, nanya lagi Pak. Silakan. Mungkin nggak sih Pak, sebenarnya bukan untuk mencari keuntungan, tapi merger itu emang dikhususkan itu emang bermaksud itu untuk mematikan lawan usahanya Pak. Ya, bisa seperti itu, tapi memang apapun tujuannya, kalau seandainya memang tujuannya adalah untuk bisnis, seharusnya ketika dia mematikan bisnis lawannya, itu kan harapannya keuntungan yang diperoleh oleh A itu akan semakin tinggi atau cash flow yang diperoleh A semakin tinggi. Tapi kalau kita hitung seperti ini, itu artinya tujuan semula tidak tercapai. Kalau seandainya dia memang ingin mematikan B karena merupakan saingan, sehingga nilai penjualan A atau profitabilitas A itu meningkat, kenyataannya tidak. Nggak apa-apa dia matiin, tapi kan tujuan akhirnya seharusnya dengan mematikan B, nilai A akan meningkat gitu kan ya. Dengan kata lain, kalau memang seandainya hasilnya akan negatif, buat apa dia matiin B? Oh iya juga sih. Malah lebih baik kalau ya B aja terus aja, karena toh kalau saya mematikan B, yang penjualan yang diharapkan akan meningkat ternyata nggak terjadi, ataupun kalau terjadi itu tidak sebesar yang diharapkan. Sehingga biayanya jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh.
Itu poinnya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Kemudian kita bicara yang kedua nih. Kita yang bicara yang kedua. Yang kedua saya ingin bahas ini nih. Ya. Secara persentase kita lihat persentase return-nya positif. Ya. Sementara dari nilai absolutnya negatif. Kok bisa? Kenapa bisa dari persentasenya positif tapi absolutnya negatif gitu ya? Saya akan contohkan tiga perusahaan yang melakukan akuisisi. Misal perusahaan yang pertama itu mencatatkan keuntungan sebesar 10%. Jadi dia mencatatkan keuntungan 10%. Nilai transaksinya, value of the firm-nya katakanlah 1.000. Berarti ada NPV sebesar 100. Perusahaan yang kedua itu mencatatkan keuntungan yang besarnya 1%. Dari nilai transaksi katakanlah 200. Berarti dia 1% dari 200 mencatatkan keuntungan 2, gitu ya. Tapi ada yang rugi 5%. Perusahaan yang rugi 5% ini nilainya 10.000 nilai perusahaannya. Kalau 10.000 berarti dia akan mencatatkan kerugian 500. Kerugian 500. Kita lihat total minus 10 plus 1, 11, kurangi 5, 6% ya. Seratus kurangi 2, 102 dikurangi 500, berapa tuh? 102, 398, ya. 398, minus. Pak. Oke. Berarti kalau rata-ratanya, kalau dirata-ratakan, ini plus 2%, $398 dibagi 3 berapa? 132-an lah. Itu kenapa kalian melihat hasil yang bertentangan. Dilihat dari absolutnya dia negatif minus 132, tapi dilihat dari persentasenya positif plus 2. Ini yang terjadi di kasus ini nih. Secara persentase dia positif, tapi secara absolut dia negatif. Angka ini interpretasinya justru lebih parah kondisinya. Jadi kalau tadi yang pertama informasinya adalah kemungkinan besar perusahaannya rugi, gitu ya. Ini dia minus 79. Tapi ketika secara nominal dia rugi, secara persentase dia positif, kita bisa lihat bahwa kerugian itu terjadi pada perusahaan yang nilai akuisisinya besar. Jadi kondisi yang dua ini bilang bahwa jika akuisisi itu dilakukan oleh perusahaan yang besar atau nilai akuisisinya besar, maka kemungkinan kerugiannya lebih besar dibandingkan dengan kerugian pada saat perusahaan mengakuisisi jika nilainya kecil. Ini dia. Jadi kemungkinan perusahaan rugi jika nilai akuisisinya besar, itu lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang nilai akuisisinya kecil. Karena data ini menunjukkan
Yang kecil-kecil itu untung, yang rugi itu yang besar-besar. Itu kenapa antara yang persentasenya bisa positif, sementara absolutnya itu negatif. Ada pertanyaan atau tidak? Itu kesimpulan yang kedua. Itu kesimpulan yang kedua. Dari datanya ini yang pertama. Tuh. Kemudian ini yang kedua. Sampai situ ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ini saya taruh ini. Ini nomor 2. 3 sekarang. Kita lihat angka ini. Ini adalah nilai kerugian A dan B. Ya, karena ini adalah nilai kerugian perusahaan yang mengakuisisi A dan perusahaan yang diakuisisi B. Ini adalah kerugian perusahaan yang mengakuisisi. Gitu ya. Jika ini adalah kerugian dua perusahaan, VA plus VB, itu minus 79. Kemudian kerugian A saja minus 220. Yang dicatatkan oleh B keuntungan atau kerugian? Keuntungan, Pak. Keuntungan. Berapa besarnya keuntungan? 220 tambah 9. 141 ya, Pak. Berapa? 141. Bau banget, sampai depan aja ya. Oh gitu, Bu. Bau banget. Ya. Coba hitung lagi, berapa? 299. Berapa? 141 bukan, Pak? Bukan. 299, Pak. 299. Oh, 299. Oh iya, benar. Iya kan? Ini 299 kan? Positif negatif? Positif. Positif ya. Perhatikan ya. Ini adalah kerugian dari A. Ini adalah keuntungan dari B. Data ini bilang apa? Data ini bilang apa? A mengalami kerugian sebesar 220, sementara B mencatatkan keuntungan sebenarnya, stockholders-nya 299. Artinya, kalau tadi di awal kan kita bilang, A itu optimis ketika melakukan akuisisi untuk meng-create atau menghasilkan sinergi dan NPV yang positif. Penelitian ini bilang, enggak, A itu rugi 220. Sementara, manajemen B menolak untuk diakuisisi. Kenapa menolak? Karena nanti saya kehilangan pekerjaan, nanti saya di PHK, saya nggak cukup pesangonnya, segala macam. Penelitian ini bilang, enggak kok, stockholders diuntungkan ternyata. Bahwa dari hasil akuisisi itu, B nilainya, premiumnya itu dihargai lebih tinggi 299 dibandingkan dengan nilai sebelumnya. Itu artinya, kalaupun diakuisisi, sebenarnya stockholders untung nih. Kenapa? Karena saham atau cash yang diperoleh itu premiumnya 299 di atas nilai pasar B pada saat diakuisisi. Ini
penelitian ini menimbulkan kontradiksi dari berlawanan dengan pendapat manajemen di awal. Manajemen A yakin pada saat mengakuisisi ternyata salah, manajemen B tidak mau diakuisisi ternyata salah. Itu adalah pelajaran yang ketiga dari penelitian ini. Akuisisi merugikan bagi yang mengakuisisi, tapi menguntungkan bagi yang diakuisisi. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Jelas? Oke. Kalau jelas, itu adalah 3 poin yang ingin saya sampaikan di tabel 29.3 ya. 29.9. Eh, 29.5. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, itu adalah bagian terakhir dari merger dan akuisisi.